tentu kita melakukan berbagai macam persiapan, di antaranya adalah mengupgrade layanan di tingkat embarkasi. Salah satunya adalah pembinaan dan masukan dari Pak Sekjen langsung untuk kita dilakukan perubahan tempat penerimaan jamaah dan pemberangkatan jamaah. Dan alhamdulillah ini proses yang kita lakukan dengan perubahan tempat itu yang semula di lantai 2, kemudian kita arahkan ke Musdalifah, itu yang semula 6 jam, itu waktu yang kita bisa potong 2 jam menjadi 4 jam. Jadi ini memudahkan jamaah dalam pelayanan penerimaan dan pemberangkatan, dan juga menjadikan jamaah lebih banyak beristirahat di embarkasi. Kami koordinasi dengan gubernur dalam pelayanan jamaah haji ini. Ada beberapa masukan, diantaranya jamaah yang datang itu semuanya di PCR test. Ini kita kerjasama dengan gugus tugas COVID-19. Nah ini kita lakukan sebagai ikhtiar untuk menjaga jangan sampai ada kesan jamaah haji terkena COVID kemudian menyebar. Ini menjadi hal yang tidak mengenakan. Kemudian jamaah-jamaah usia lanjut itu perlu ada tambahan fasilitas, dan kita akan upayakan dengan kendaraan yang langsung bisa dinaiki oleh penumpang atau jamaah disabilitas. Ya, karena kemarin itu dari pesawat itu naik ke ambulan atau naik ke bis itu juga agak risiko dan agak merepotkan. Begitupun ketika sampai di asrama haji itu turun juga agak merepotkan karena dipopong jamaah yang disabilitas atau yang sedang sakit dan kursinya terpisah. Nah ini kita akan upayakan untuk tahun-tahun ke depan ada kendaraan khusus bagi jamaah tersebut. Di Jawa Timur ya, di embarkasi Surabaya, yang semuanya itu di swab antigen. Nah ini sampai ke Menkes, dari Menkes akhirnya ada edaran bahwa semua embarkasi harus melakukan hal yang sama dengan embarkasi Surabaya. Jadi untuk jamaah yang datang, yang tidak ada indikasi itu swab antigen secara keseluruhan. Jadi begini, untuk jamaah kita yang berkeinginan untuk menunaikan haji cukup banyak. Dari 5 juta sekian yang masuk pada waiting list, itu 1 jutanya dari Jawa Timur lebih. 20% jamaah haji kita yang masa waiting listnya itu terbesar ada di Jawa Timur. Lebih-lebih sejak 2 tahun tidak ada pemberangkatan, itu juga diikuti oleh pendaftaran yang agak berkurang, tapi saat ini sudah meningkat. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, program kemitraan dengan DPR RI, itu ada 18 titik di Jawa Timur. Kita melakukan sapa jamaah dan penguatan jamaah haji tunda. Jadi kita beri support bahwa jamaah itu akan berangkat, karena ketentuan batas usia itu kan mudah-mudahan hanya berlaku pada tahun kemarin dalam pandemi COVID. Kemudian yang kedua itu kami ada program bimbingan manasik haji sepanjang masa. Nah itu juga kita sudah lakukan. Ini kita masih ada beberapa titik yang akan kita laksanakan dengan mengundang jamaah-jamaah yang akan berangkat di tahun ini, lebih-lebih jamaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi COVID kemarin. Bagi yang masa tunggu yang cukup lama, kami punya program namanya Sajadah Wali, sapa jamaah haji dalam waiting list. Nah, ini jamaah-jamaah yang masa tunggu kita kerjasama dengan para penyuluh, dengan para kepala kantor urusan agama, dengan para kasih PAU yang ada di kabupaten kota untuk menyapa jamaah, bukan dalam rangka memberikan bimbingan manasik haji, tapi memberikan spirit kepada jamaah-jamaah tersebut. Dan bagi yang akan berangkat, mempersiapkan diri dari sisi kesehatan dan juga dari sisi pengetahuan kaifiyah manasik ibadah haji. Ini yang pertama untuk jamaah umroh. Tolong untuk daftar umroh, pilih travel-travel yang sudah menerapkan ketentuan pemerintah, dalam ini ada 5 pasti travelnya sudah berizin, pasti penerbangannya, maskapainya, jadwal penerbangannya, kemudian pasti akomodasinya, kemudian pasti visanya,
kemudian pasti seluruh rangkaian kegiatan yang ada selama melaksanakan ibadah umroh. Kalau tidak mengerti bisa membuka Umroh Cerdas aplikasi, atau yang paling gampang datang ke Kementerian Agama atau kantor urusan agama kecamatan untuk memperoleh informasi itu. Bagi jamaah haji, silakan segera mendaftarkan karena masa tunggu cukup lama di Jawa Timur ini. Haji Indonesia mabrur, sehat, barokah.